Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai memahami kerukunan antar umat beragama. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama yaitu Cindy Dwita Iswianti, yang kedua Hana Farida Tonima, dan yang ketiga Rafika Kurnia Aziz. Pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengajaran ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan dan beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan 1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan mematuhi peraturan. B. Pandangan agama tentang toleransi. Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi mereka kebebasan untuk melihat iman dan kufur. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. C. Pandangan agama tentang pluralisme. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan paham pluralisme agama karena paham tersebut bertentangan dengan akidah umat Islam. Pluralisme agama melarang adanya truth claim, sementara Islam mengajarkan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, dan umat manusia dilarang mencari agama selain Islam. Pandangan mengenai HAM, garis besar dari hak asasi manusia itu adalah manusia dalam Islam sudah diciptakan dengan sempurna. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian pandangan mengenai HAM, kesempurnaan manusia setidaknya ada 3. Yang pertama, kesempurnaan manusia itu ada di hati nuraninya, sumber perasaan, institusi, semangat, ruh, serta sumber kejiwaan atau ada di hati. Kedua, manusia itu diberi otak. Otak dapat dilihat sebagai alat kesehatan. Sepanjang otak itu sehat, maka otak dapat digunakan untuk berpikir. Jika banyak meminum minuman keras dan suka berbohong, maka itu akan dapat merusak hati dan juga otak, termasuk korupsi. Korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat ataupun aparatur negara yang tidak jujur. Yang ketiga, kesempurnaan manusia karena diberikan unsur material yaitu badan. Ada mata, telinga, hidung, dan selainnya. Semuanya saling melengkapi. Ada 3 unsur manusia dapat disebut sebagai makhluk sempurna, yaitu hati atau kolbu sebagai sumber keimanan. Kemudian yang perasaan yaitu
Persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan, makna, baik, dan damai. Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, makna kerukunan adalah suatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Untuk kesimpulan, dari pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam bahasan mengenai kerukunan antar umat beragama, yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia, ada beberapa sebab, antara lain rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, dan sikap fanatisme. Adapun solusi untuk menghadapinya adalah dengan melakukan dialog antar pemeluk agama dan menanamkan sikap optimis terhadap tujuan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.